Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 02 yang beranggotakan Fariha Aulia Rahma NPM 005, Datiah Fitriani NPM 017, Anissa Dwi Ramadhani NPM 071, dan Arini Kamila Tanaja NPM 083 akan memaparkan materi tentang bilangan prima. Di sini saya akan menjelaskan bilangan bulat positif. Ada dua, yaitu saling prima dan saling prima dua-dua. Untuk saling prima sendiri, apabila A1, A2, A3, dan seterusnya hingga AN adalah bilangan-bilangan bulat positif sedemikian hingga PBB A1, A2, A3, dan seterusnya hingga AN sama dengan 1, dikatakan bahwa A1, A2, A3, hingga AN adalah saling prima. Selanjutnya, bilangan bulat positif saling prima dua-dua. Apabila PBB AI dan AJ itu sama dengan 1, untuk setiap IJ sama dengan 1, 2, 3, hingga seterusnya hingga bilangan N, dengan I tidak sama dengan J, maka bilangan bulat positif A1, A2, A3, hingga AN saling prima dua-dua atau saling prima sepasang demi sepasang. Untuk contohnya, yang pertama, karena PBB dari 4, 5, dan 9 adalah 1, maka 4, 5, dan 9 dikatakan 3 bilangan yang saling prima, sekaligus saling prima dua-dua karena PBB dari 4 dan 5 sama dengan PBB dari 5 dan 9, yaitu 1. Untuk contoh yang kedua, karena PBB 2, 3, 4, dan 9 adalah 1, maka 2, 3, 4, dan 9 adalah 4 bilangan yang saling prima. Tetapi bukan merupakan 4 bilangan yang saling prima dua-dua, karena PBB dari 2 dan 4 sendiri itu 2, dan PBB dari 3 dan 9 itu 3. Meskipun PBB dari 2 dan 3 itu sama dengan PBB dari 3 dan 4, sama dengan PBB dari 2 dan 9, sama dengan PBB dari 4 dan 9, yaitu 1. Selanjutnya ada saling prima. Dimisalkan, A dan B adalah bilangan bulat positif. Maka menurut algoritma pembagian, ada bilangan-bilangan bulat Q dan R sehingga diperoleh persamaan B sama dengan Q kali A ditambah R, dengan R lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari A. Apabila diketahui FPB dari A dan R sama dengan 1, maka menurut teorema 2.8, kita dapat menyimpulkan bahwa FPB dari A dan B sama dengan 1 pula. Hal ini dapat dikatakan bahwa apabila sisa pembagian B oleh A saling prima dengan A, maka B saling prima dengan A pula. Selanjutnya, bilangan bulat positif. Terdapat 3 bilangan bulat positif. Yang pertama yaitu bilangan prima, yang kedua bilangan komposit, dan yang ketiga ada unit. Yang pertama, pengertian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan tidak mempunyai faktor bulat positif atau tidak dapat dibagi atau tidak habis dibagi kecuali dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Yang kedua ada bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan bulat positif yang lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. Atau dengan kata lain, bilangan komposit adalah bilangan yang dapat dibagi dengan bilangan prima. Contohnya adalah 4, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu unit.
Unit adalah bilangan yang bukan bagian dari himpunan bilangan prima dan bilangan komposit. Unit yaitu hanya ada satu, yaitu 1. Teorema 1. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Pembuktian. Ambil sebarang bilangan bulat positif n lebih dari 1. Terdapat dua kemungkinan nilai n. Yang pertama, apabila n suatu bilangan prima, maka n habis membagi n. Itu berarti teorema 1 telah terbukti. Untuk kemungkinan yang kedua, apabila n suatu bilangan komposit, n mempunyai faktor bilangan bulat positif selain 1 dan n sendiri. Misalnya D1, yaitu D1 habis membagi n. Maka ada bilangan bulat positif N1 sedemikian hingga N sama dengan D1 kali N1 dengan 1 kurang dari N1 kurang dari N. Jika N1 suatu bilangan prima, maka N1 habis membagi N, sehingga teorema terbukti. Akan tetapi, jika N1 suatu bilangan komposit, N1 mempunyai faktor bilangan bulat positif selain 1 dan N1. Misalnya D2, yaitu D2 habis membagi N1. Sehingga ada bilangan bulat positif N2 sedemikian hingga N1 sama dengan D2 kali N2 dengan 1 kurang dari N2 kurang dari N1. Jika N2 suatu bilangan prima, maka N2 habis membagi N1. Oleh karena N1 habis membagi N, maka N2 habis membagi N1. Jadi, N terbagi oleh bilangan prima N2. Itu berarti teorema telah terbukti. Akan tetapi jika N2 suatu bilangan komposit, proses dilanjutkan sehingga diperoleh suatu barisan N, N1, N2, dan seterusnya dengan N lebih dari 1, N lebih dari N1, lebih dari N2, lebih dari seterusnya hingga lebih dari 1. Selanjutnya, teorema 2. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Pembuktian. Ambil sebarang bilangan bulat positif n lebih dari 1. Menurut teorema 1, ada suatu bilangan prima P1 sedemikian hingga P1 habis membagi n. Maka ada suatu bilangan positif N1 sehingga N sama dengan P1 kali N1. Dengan 1 kurang dari N1 kurang dari N. Jika N1 sama dengan 1, maka N sama dengan P1. Sehingga N suatu bilangan prima, akan tetapi jika N1 lebih dari 1, menurut teorema 1, ada suatu bilangan prima P2 sedemikian hingga P2 habis membagi N1. Maka ada suatu bilangan positif N2 sehingga N1 sama dengan P2 kali N2 dengan 1 kurang dari N2 kurang dari N1. Jika N2 sama dengan 1, maka N1 sama dengan P2, sehingga N sama dengan P1 kali P2. Itu berarti teorema telah terbukti. Akan tetapi, jika N2 lebih dari 1, ada suatu bilangan prima
P3 sedemikian hingga N2 sama dengan P3 kali N3 dengan 1 kurang dari N3 kurang dari N2. Jika N3 sama dengan 1, maka N2 sama dengan P3, sehingga N sama dengan P1 kali P2 kali P3. Itu berarti teorema telah terbukti. Akan tetapi jika N3 lebih dari 1, maka proses dilanjutkan sehingga berakhir pada NK sama dengan 1. Sehingga diperoleh N sama dengan P1 kali P2 kali P3, seterusnya hingga PK. Maka terbukti bahwa bilangan bulat positif N lebih dari 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Dan jika di antara faktor-faktor prima tersebut ada yang sama, maka dapat ditulis sebagai bilangan berpangkat. Penguraian atas faktor-faktor komposit ini tentunya akan berakhir pada suatu faktor prima, karena faktor-faktor tersebut selalu lebih kecil dari bilangan yang difaktorkan, dan selalu lebih besar dari 1. Misalkan pengfaktoran tersebut berakhir pada faktor prima NK, maka NK habis membagi NK-1, NK-1 habis membagi NK-2, dan seterusnya, hingga N2 habis membagi N1, dan N1 habis membagi N, sehingga NK habis membagi N. Teorema selanjutnya berbunyi, jika N suatu bilangan komposit, N memiliki faktor K dengan K lebih dari 1 dan K kurang dari sama dengan akar N. Untuk pembuktiannya, N adalah suatu bilangan komposit. Artinya, N memiliki faktor-faktor pembagi berupa bilangan-bilangan positif K dan M sedemikian sehingga K dikali M sama dengan N, dengan K lebih dari 1 kurang dari N dan M lebih dari 1 kurang dari N. Asumsikan K dan M kedua-duanya bernilai lebih besar dari akar N. Sedemikian sehingga K lebih dari akar N dan M lebih dari akar N. Maka diperoleh N sama dengan K dikali M, kemudian lebih besar dari akar N dikali akar N, di mana akar N dikali akar N sama dengan N, kemudian memperoleh hasil N lebih dari N. Terjadi kontradiksi karena tidak mungkin jika N lebih dari N, sehingga pengandaian harus diingkari. Artinya, salah satu dari K atau M harus lebih kecil dari akar N. Lebih kecil sama dengan akar N. Misalkan K adalah faktor yang lebih kecil sama dengan akar N, maka K lebih dari 1 kurang dari akar N, artinya N memiliki faktor pembagi K dengan K lebih dari 1 dan K kurang dari akar N, sehingga teorema terbukti. Teorema yang terakhir, jika bilangan bulat positif N tidak memiliki faktor prima P dengan P lebih dari 1 dan P kurang dari sama dengan akar N, maka N suatu bilangan prima. Akan dilakukan pembuktian dengan kontraposisi dari teorema ini, yaitu jika N suatu bilangan komposit, maka N memiliki faktor prima P dengan P lebih dari 1 dan P kurang dari sama dengan akar N. Akan di pembuktiannya, karena N merupakan bilangan komposit, menurut teorema 3, N memiliki faktor K dengan K lebih dari 1 dan K kurang dari sama dengan akar N. Asumsikan K merupakan bilangan prima, maka teorema terbukti. Apabila K merupakan bilangan komposit, menurut teorema 2, ada bilangan prima P1, P2, P3 hingga PK, sehingga K sama dengan
P1 dikali P2 dikali P3 hingga PK dengan PI lebih dari 1 kurang dari sama dengan akar N dengan I adalah 1, 2, 3 hingga K. Karena K faktor dari N dan karena K adalah faktor dari N, maka P1 dikali P2 dikali P3 hingga PK adalah faktor-faktor dari N juga. Maka N memiliki faktor prima P, yaitu P1 dikali P2 dikali P3 hingga PK dengan P lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan akar N. Sehingga teorema kontraposisi dari teorema ini terbukti benar, sehingga teorema 4 terbukti jika bilangan bulat positif N tidak memiliki faktor prima P dengan P lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan akar N, maka N suatu bilangan prima. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, analisis bilangan 509 dan 4567. Apakah itu termasuk bilangan prima atau bilangan komposit? Yang pertama, 509. Untuk menentukan suatu bilangan, apakah itu bilangan prima atau bilangan komposit, kita dapat mencarinya dengan kita menghitung akar kuadrat dari 509. Akar kuadrat dari 509 yaitu 22, sekian. Selanjutnya kita cari bilangan prima yang kurang dari atau sama dengan 22. Bilangan prima yang kurang dari atau sama dengan 22 yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Selanjutnya kita bagi 509 dengan bilangan prima tadi. Apakah bilangan prima itu dapat habis membagi 509 atau tidak? Yang pertama 2 tidak habis membagi 509, kemudian 3 juga tidak habis membagi 509, 5 juga tidak, 7 juga tidak, 11 juga tidak, 13 juga tidak, 17 juga tidak, 19 juga tidak. Maka 509 merupakan bilangan prima. Selanjutnya ada 4567. Akar kuadrat dari 4567 adalah 67, sekian. Maka kita cari bilangan prima yang kurang dari sama dengan 67, yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, dan yang terakhir ada 67. Ketika kita membagi 4567 dengan bilangan prima yang kurang dari 67, itu tidak ada yang habis membagi 4567. Maka disimpulkan bahwa 4567 juga termasuk bilangan prima karena hanya dapat dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Soal yang selanjutnya, buktikanlah bilangan prima berbentuk n pangkat 3 min 1 hanyalah 7. Kita akan mensubstitusi nilai n dengan n sama dengan 1 terlebih dahulu. 1 substitusi ke bentuk n pangkat 3 min 1 akan menghasilkan 0. Kemudian substitusi n sama dengan 2 disubstitusi ke n pangkat 3 min 1 akan menghasilkan 7. Kemudian untuk n sama dengan 3 disubstitusi ke bentuk n pangkat 3 min 1 akan menghasilkan 26. Nah, bilangan-bilangan asli selain 2
akan selalu menghasilkan bilangan komposit, sehingga terbukti benar jika bilangan prima berbentuk n pangkat 3 min 1 hanyalah 7.